Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita kemudian lagi lanjut kuliah kita. Minggu lalu sempat libur, Nyepi dan juga Ramadan, bulan Ramadan. Sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita bisa membaca materinya di Classroom sudah ada, video rekaman juga ada. Jadi lihat di sini kelas B perkuliahan keempat belum. Ini kebetulan lalu libur, mereka belum libur, jadi sempat masuk perkuliahan keempat. Kelas B masuk perkuliahan keempat. Ini absen juga di sini. Ini sudah ada absen perkuliahan ke-1 9 orang, yang kedua 4 orang, ketiga 5, keempat 20. Di absennya tinggal klik di komentar ya, ada komentar. Nah, bisa ditulis itu. Nama Kevin Lalui, Kalalui, NPN, Alfianto, NPN. Berarti dua orang absen. Kemudian ini polisi pembelajaran nanti bisa diisi juga. Dan materi sekarang perkuliahan keempat. Nah, kita masuk pembahasan lapisan perkerasan. Tiap bulannya ada tugas. Untuk lebih memahami materi. Harapkan kalau kerja tugas ya materinya dibaca lagi. Dan materinya merupakan jawaban. Jawabannya ada di materi. Ini profil mahasiswanya, email, nama, NPN, kelas. Pertanyaannya, tuliskan lapisan-lapisan konstruksi perkerasan lentur, bahas perkerasan lentur, penyebab kerusakan perkerasan jalan lentur, flexible pavement bahasa Inggrisnya. Ini perkerasan kaku, apa saja 5 jenis perkerasannya. Komponen konstruksi perkerasan kaku ini, apa saja komponennya. Perbedaan perkerasan kaku dan perkerasan lentur ya. Perkerasan kaku dan perkerasan lentur apa? Dan terakhir pengembangan karakter ya, bagaimana karakter yang bisa kita ambil dari Nabi Sulaiman untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke materi, ini pembahasan lapisan perkerasan. Alhamdulillah, Nah, ini yang pertama lapisan perkerasan lentur. Apa saja lapisannya sudah ada di sini. Ini lapisannya. Jadi, ada lapisan permukaan ini paling atas yang dilalui oleh roda kendaraan. Namanya surface course, lapisan permukaan. Di bawahnya ada lapisan pondasi. Yang pertama lapisan pondasi atas, ada dua lapisan pondasi. Pondasi atas dan pondasi bawah. Kemudian di bawahnya ini tanah dasar, ya, tanah aslinya. Subgrade. Nah, sini dibahas. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar. Subgrade, di mana tanah dasarnya sudah dipadatkan. Ya. Bisa tanah aslinya sudah padat atau kalau belum padat dipadatkan dengan teknik tertentu. Nah, lapisan tersebut berfungsi menerima beban lalu lintas, menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Nah, beban kendaraan itu dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui bidang kontak roda berupa beban terbagi rata. Nah, oke, ini harusnya beban titik ini. Beban terbagi rata itu Q ya. Kita belajar analisa struktur. Beban terbagi rata itu Q. Beban tersebut diterima oleh lapisan permukaan dan disebarkan ke tanah sampai ke tanah dasar. Jadi ini P0, P1. Kalau P0 di atas, P1. P1 ini lebih kecil dari daya dukung tanah dasar. Jadi ini pembebanan akibat roda. Ya. Jadi terbagi rata dia. Kalau beban titik cuma satu titik beban titik. Kalau terbagi rata, ini ya terbagi rata dari sini sampai sini ya.
terbagi rata beban itu. Ya, sekitar ban saja, dia tidak terbagi rata ke semua. Kalau beton itu semuanya dia dapatkan beban karena keras. Kalau ini dia bisa melendut ini, bisa melentur, kemudian berpindah roda kembali lagi normal. Ada ukuran, ada alat yang meneliti lendutannya aspal kekerasan lentur atau flexure pavement. Ini lapisan-lapisannya. Lebih jelasnya lagi ini mirip asli. Dibuat batu-batunya tergambar terlihat jelas. Ini tanah dasarnya subgrade. Di atasnya lapisan pondasi, ada 2 lapisan. Pondasi bawah subbase course ya. Lapisan pondasi atas base course. Course lapisan, base pondasi. Sub ini bawah ya, lapisan pondasi bawah. Dan pondasi maksudnya lapisan pondasi di atasnya, di atas lapisan pondasi bawah. Dan paling atas lapisan permukaan. Surface course. Course lapisan, surface permukaan. Surface course lapisan permukaan. Nah, sedangkan beban lalu lintas yang bekerja di atas konstruksi ini ada beban ya, dapat dibedakan, ada yang muatan kendaraan gaya vertikal, ada gaya horizontal, dan ada getaran-getaran. Gaya vertikal bebannya berhenti kendaraan, ada horizontal ya, barem horizontal kan beban, ada getaran-getaran naik turun gunung. Oleh karena sifat penyebaran gaya, maka muatan yang diterima oleh masing-masing lapisan itu berbeda dan semakin ke bawah, tentunya semakin kecil. Yang paling kena benturan, yang kena sentuhan itu paling atas. Nah, lapisan permukaan itu, lapisan paling atas, harus mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja. Lapis pondasi di bawahnya menerima gaya vertikal dan getaran. Sedangkan tanah dasarnya itu dianggap hanya menerima gaya vertikal saja. Nah, ini lapisan yang pertama paling atas permukaan. Ya, bisa dibaca saja kapan saja ini Anda meluangkan waktu membacanya. Bisa. Nah, supaya menghemat waktu ya, puasa. Lapisan permukaannya, fungsinya ini ada 4 ya. Fungsi lapisan permukaan. Untuk memenuhi fungsi itu, ini lapisan permukaan umumnya dibuat dengan menggunakan bahan pengikat aspal. Mana lapisan berkerasan lentur, flexural pavement itu bahan ikatnya adalah aspal. Ya, kayaknya semuanya semuanya aspal. Nah, di sini dijelaskan lagi tentang jenis lapis permukaan yang umum digunakan. Ada macam-macam lapis, ada burtu, ada burda, ada latasir, ini biasa di kampung atau di lorong-lorong, lapisan tipis aspal pasir. Ada buras, buras juga ini, bukan cuma lebaran ya, lapisan perkerasan juga ada buras. Latas bum, latas ton. Nah, ini bisa ditahu kalau melihat langsung di perkerasan lenturnya, perkerasan aspal. Nah, istilah-istilah ini bisa dilihat di lapangan ya. Yang mana itu burda, yang mana latasir, yang mana burtuh, yang mana buras, mana latas bum, mana latas ton. Bisa dilihat langsung di lapangan. Atau teori-teori lain bisa di internet, dibuka, lihat gambar-gambarnya. Teori dengan gambar. Nah, yang kedua ini itu tadi bersifat non-struktural. Nah, kemudian ada juga yang struktural. Fungsinya sebagai lapisan yang menahan dan menyebarkan beban roda kendaraan. Kalau non-struktural sebagai lapisan aus yang kedap air. Nah, yang kedua ini ada namanya lapen, ya. Lapen, ada namanya las butak, dan ada las ton. Penjelasannya. Kemudian berikutnya lapisan pondasi atas. Setelah surface course, lapisan permukaan, di bawahnya ada lapisan pondasi atas. Base course, lapisan pondasi. Diartikan lapisan pondasi. Nah, lapisan perkerasan yang terletak di antara lapis pondasi bawah, di bawahnya lapis pondasi bawah, surface course, dan di atasnya surface course, lapisan permukaan.
Nah, inilah namanya base course atau lapis fondasi atas. Jadi terletak tepat di bawah permukaan perkerasan, maka lapisan ini menerima beban ya, yang berat. Dia paling menderita. Paling menderita ini seperti manusia menderita karena dapatkan beban yang berat. Oleh karena itu, karena material yang digunakan harus berkualitas sangat tinggi dan pelaksanaan konstruksi itu harus dilakukan cermat. Fungsi base course, nah, ini ada 3. Di sini juga dijelaskan jenis lapisan fondasi atas yang digunakan di Indonesia. Apa saja? Nah, ini penjelasannya ada 6 ya. Ada 6. Ada fondasi macadam, fondasi telport, gradasi baik, ada penetrasi. Ini lapen, aspal beton fondasi, dan dilakukan stabilisasi dengan semen. Ada juga ternyata dengan semen. Stabilkan dulu. Jadi kuat ya, karena menerima beban yang paling ya menderita di sini kalimatnya. Perkerasan paling menderita ya. Kemudian yang ketiga yang di bawahnya setelah base course, ya ini base course ya, base course, kemudian base course dan base course kan. Lapisan perkerasan ini terletak antara lapisan fondasi atas, base course, dan tanah dasar, subgrade. Dinamakan subbase. Ya. Subbase course ya, lapisan fondasi bawah. Apa fungsinya? Nah, di sini dijelaskan. Ya, ada 6. Silakan dibaca. Materinya sudah jelas ya. Kemudian berikutnya lapisan lapisan tanah dasar. Setelah surface course, base course, subbase course, kemudian subgrade. Ini lapisan tanah dasar. Kira-kira 50 sampai 100 cm. Nah, tentunya dia diletakkan di bawahnya lapisan fondasi bawah. Ya, makan subgrade, lapisan tanah dasar. Bisa tanah asli yang dipadatkan ya. Jika tanah aslinya baik, tanah yang didatangkan bisa juga dari tempat lain dipadatkan atau tanah yang stabilisasi ya, dicampur ya dengan kapur, campur bahan lainnya sehingga tanahnya menjadi kuat. Nah, pemadatan yang baik itu akan didapat jika dilakukan pada kondisi kadar air optimum. Tahunya kadar air optimum dan diusahakan kadar air tersebut konstan selama umur rencana. Intinya dari muka tanah asli, lapisan tanah dasar dapat dibedakan atas lapisan tanah dasar yang memang tanah dasarnya digali. Misalnya ada gunung, nah gunungnya digali supaya rata, agak tinggi, digali supaya rata. Ada juga yang rendah, maka dia ditimbun supaya rata, ditimbun tanah dasar. Dan tentunya ada tanah yang asli. Tanah dasarnya yang tanah asli. Dan asli memang tidak ditimbun dan tidak juga digali. Nah, lapisannya ini sebelum diletakkan tanah dasar, subgrade dipadatkan terlebih dahulu hingga mencapai stabilan yang tinggi terhadap volumenya, hingga dapat dikatakan menurut syarat ya kekuatannya. Keawetan konstruksi perkerasan jalan ini sangat ditentukan oleh sifat-sifat daya dukung tanah tersebut. Kalau subgrade-nya tidak kuat, bergeser subgrade-nya, maka tanah bisa turun. Nah, ini masalah-masalah menyangkut tanah dasar, subgrade. Kalau ada masalah, Anda bisa baca di sini. Perubahan bentuk, ya dukung tanah, perbedaan menurun, sifat mengambang menyusut, ya dukung yang tidak merata, pelaksanaan kurang bagus, dan menyebabkan masalah. Termasuk kondisi geologis, ya. Kondisi geologis. Daerah patahan, berarti di Palu misalnya, daerah gempa, dibangun, nah berbahaya. Itu masalah. Ini penyebab rusaknya perkerasan. Ada 6. Itu lalu lintas mungkin satu penyebabnya karena selalu dilewati.
bisa terjadi kerusakan retak atau alur, lubang dan sebagainya. Air juga ini bisa merusak jalan lentur ini. Daripada jalan beton, nah jalan kerasan lentur ini aspal sangat berpotensi rusak akibat air. Hingga ketika terkena air menerus dia akan rusak. Kemudian ada material konstruksi perkerasan juga, ini perlu diperhatikan materialnya dalam bekerja, terus bersih, ya ini akan berpengaruh. Campurannya, ya pengolahannya, sistem pengolahannya harusnya bagus. Kalau tidak bagus, ya ini berpengaruh kerusakan dalam lentur, perkerasan lentur. Kondisi tanah juga, tanah dasar subgrade-nya tidak stabil, nah ini berpengaruh juga. Dan proses pemadatannya, kalau kurang bagus, yang berpengaruh pada rusaknya jalan dengan cepat. Nah, jenis kerusakannya tentunya ada beberapa jenis. Bisa dilihat dalam standar Bina Marga, dan juga dilihat dalam standar PCI ya. PCI dan indeks kekerasan kondisi, indeks kondisi kekerasan yang rusak. Nanti ada materinya tentang kerusakan jalan. Kemudian itu sudah selesai perkerasan lentur. Sekarang perkerasan kaku, rigid pavement. Nah, ini lapisan-lapisannya ini. Ada 5 jenis perkerasan beton. Nah, jadi perkerasan kaku ini terdiri 5 jenis. Ini belum perkerasan ya, belum lapisannya ini. Ini baru jenis-jenisnya. Ada joint plain concrete pavement, the joint reinforced concrete pavement, the continuously reinforced concrete pavement, the prestige concrete pavement, dan fiber reinforced concrete pavement. Nah, ini ada pertanyaan tadinya, ya, ini jawabannya. Ini sangat mudah, tinggal copy paste jawaban di Google Form. Nah ini gambarnya ini. Ini tanpa tulangan, ya bersambung tanpa tulangan. Ini dengan tulangan, tulangannya disambung. Ini beton bertulang tanpa sambungan, tidak pakai sambungan, tidak ada sambungan-sambungannya. Dan ada juga stress, dan ada bertulang fiber, ya bertulang fiber. Ini gambarnya. Jadi ada perbedaan antara perkerasan lentur dengan perkerasan kaku. Sifatnya berbeda. Pada perkerasan kaku, daya dukung perkerasan terutama diperoleh plat, ya, plat betonnya ini yang kuat, berat. Nah ini terkait dengan sifat plat betonnya, ya memang kaku dia, kaku keras, kuat. Sedangkan dengan sifatnya yang kaku itu menyebarkan beban pada sebidang yang tentunya lebih luas lagi. Karena dia kaku, ketika mendapatkan beban, ya semuanya merata, lebih merata lagi, lebih terbagi rata daripada perkerasan lentur yang mendapatkan beban roda. Ini lebih besar tekanannya ke tanah dasar. Nah, dia saling menguatkan satu dengan lainnya. Satu dia kena beban, semuanya kena beban. Dan merata semuanya. Jadi menghasilkan tegangan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Luas, lebih luas lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Harus tambah luas tegangan. Dapatkan beban. Ini perkerasan beton sem. Perkerasan kaku, ini perkerasan lentur. Perkerasan lentur, agak sedikit ya. Mendapatkan beban, perkerasan kaku lebih besar lagi. Dapatkan beban. Oh. Nah, ngantuk ini. Bulan Ramadan. Komponen konstruksi perkerasan kaku. Nah, ini komponennya. Ada subgrade, tanah dasar. Nah, ini asam beton ya. Ada subbase-nya, lapisan fondasi. Dan ini plat betonnya. Ini dia pasang besi polos. Ini apa sambungan kayaknya. Penutup, ada penutup di sambungan.
Adapun komponen konstruksi perkerasan beton, nah, kita bahas lapisan-lapisannya. Rigid pavement, yang pertama dari bawah ini subgrade, nah, tanah dasar. Yang kedua subbase, lapisan pondasi. Ini penjelasannya bisa dibaca. Yang ketiga tulangan, nah, ada tulangan di dalam plat beton. Ini tulangan plat beton maksudnya, bukan cuma tulangan. Ada campuran apa beton ya. Jadi bahan ikatnya dari semen. Oke. Ya, subgrade, subbase, dan plat beton. Tulangan plat beton. Jadi beberapa jenis tulangan, ada tulangan plat, ada tulangan sambungan, ciri dan fungsi tulangan sambungan itu sambungan melintang ada 5 ini, tulangan sambungan memanjang ada 6 ya. Ada juga sambungan nah, disebut join ya, sambungan join. Pembahasan ada juga bond breaker di atas subbase. Itu bond breaker, nah ini ya, plastik tipis. Plastik ditaruh di atas subbase. Nah, kemudian adalah alur permukaan, coughing atau brushing. Jadi alurnya licin, ya. Bukan beton itu licin. Jadi dibuat alur-alur, ya, di garis-garis. Kalau lihat di apa namanya, dekat Unhas itu, depan Unhas ada beton itu di garis-garis, terlihat itu. Jadi supaya tidak licin, dibuat operasi. Disikat alur, dibuat alur-alur. Nah, ini terakhir, apa perbedaan perkerasan jalan kaku, perkerasan kaku dan perkerasan lentur, rigid pavement dan flexure pavement. Ini perbedaannya ada 5. Jadi sudah bisa dijawab ya pertanyaan di classroom. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang bertanya atau menambahkan. Kita lihat soalnya bisa dijawab di sini. Ya, ini bisa dijawab di sini. Dan kekerasan kaku dan lentur. Bisa juga lewat file, ditulis tangan dulu jawabannya, bisa difoto upload. Bisa juga di Word, file Word, dibuat kemudian kirim oleh file Word. Ada Office ya, Word. Materi kita kesempatan ini. Ada yang bertanya atau ada yang mau belum absen? Ada yang mau absen kali? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, kalau misalnya jalan yang sudah rusak itu, apakah dia penyebar, apa ini, kayak bebannya itu masih menyebar juga? Masih, Pak. Iya, kalau rusak itu ada metode untuk menilai kerusakan jalan. Ada metode Bina Marga, PCI, dan lain-lain. Jadi dilihat dulu kondisinya. Apakah perkerasan lentur atau perkerasan kaku. Ya, perkerasan kaku ada betonnya, retak, biasanya kuat kalau perkerasan kaku. Jadi tetap mendapatkan bebannya merata. Perkerasan lentur, nah, aspal, nah ini kalau rusaknya ada retak, ada lubang, ya, ada yang apa namanya, beberapa jenis kerusakan itu. Retak buaya, banyak sekali kerusakan. Nah, itu bisa diteliti sehingga bisa ditentukan apakah perbaikannya itu cukup dilakukan tambalan saja atau ditambah perkerasan overhaul. Perkerasan overhaul itu perkerasan tambah. Jadi buat lagi perkerasan di atas. Itu perlu penelitian dulu per jenis kerusakannya. Sekian nilainya, maka dia cukup ditambah. Sekian nilainya, dia harus ditambah perkerasan jalannya. Yang jelas mendapatkan beban dari roda kendaraan, nah, pasti akan menurunnya sampai ke subgrade. Apakah beban vertikal, mobil itu sendiri di atasnya, atau horizontal,
double re. Nah, tentunya bebannya tetap ke arah bawah, ke arah sublet, semuanya mendapatkan beban di sekitar ban ya, kendaraan yang melintas. Jadi semua akan memikul beban. Nah, perkerasan itu pasti memikul beban. Ibarat ya, di atas meja kita taruh beban, maka sekitar yang mendapatkan beban, misalnya HP, maka akan merasakan apa sentuhan dari HP. Ya, ya seperti itu. Kita penambat ya, perkerasan tetap mendapatkan beban ya, kita mendapatkan beban terbagi rata ke bawah ya, dari permukaan surface ke base card, subbase card sampai subgrade. Kita pasti kecuali gravitasinya hilang ya. Dari gravitasi maka kita terbang seperti di bulan. Ya demikian mungkin ada lagi. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Kemudian kalau begitu saya tutup dengan materi pengembangan karakter. Karakter terbaik yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita yaitu karakter para nabi. Yang mempelajari karakter materi akhlak itu bisa dibeli di buku kisah-kisah nabi atau kisah-kisah para sahabat nabi. Nah, bisa didapatkan di situ nanti bagaimana karakter yang baik. Coba ambil karakter ya, adab-adab akhlak yang dicontohkan Nabi Sulaiman alaihissalam supaya tujuan pendidikan tinggi terpenuhi ya. Jadi bukan sehat, berilmu, cakap, kreatif yang menjadi nomor satu, terampil, mandiri, tetapi manusia beriman bertakwa. Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia. Ini tujuan pendidikan kita. Jadi kita coba lakukan growth mindset ya, membuat innovation culture, learning culture, jadi budaya belajar kita berinovasi agar tujuan pendidikan tercapai. Nah, 2050 terbentuk generasi emas. Yes. Nah, ini perlu kita juga tambahkan yang materi karakter, pengembangan karakter. Nah ini kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah putra dari Nabi juga, Nabi Daud alaihissalam. Nah ini anaknya saling rajin ya, sejak kecil taat, beribadah, ya, pandai bersyukur. Nah karena itu Allah Ta'ala kurniakan Nabi Sulaiman ini menjadi raja dan Nabi sekaligus ya. Dia ahli ibadah, tapi juga ahli pemimpin politik, ya, pemimpin ritual dan pemimpin politik. Contohkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sejak kecil, ibunya selalu berpesan kepadanya, wahai anakku, jangan banyak tidur. Jangan jadi tuti, tukang tidur pada malam hari. Karena akan membuatmu menyesal dan di hari kiamat nanti. Jadi, waktunya banyak diluangkan untuk belajar, ya, untuk berzikir, untuk beribadah, sehingga Nabi Sulaiman ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, Allah SWT memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Ya, dengan aktif belajar, kalau kita belajar maka kita bisa tahu bahasa. Ya, ilmu bahasa dipelajari Nabi Sulaiman. Bisa bicara dengan jin, ya. Bisa bicara dengan binatang. Kalau kita belajar bahasa Inggris tidak. Belajar bahasa Arab tidak. Kalau kita belajar bahasa Inggris, continue. Present tense yang dipelajari, vocab yang dipelajari, listening, dipelajari, reading. Kita akan bisa berbahasa Inggris. Ya. Kalau ketemu dengan orang Inggris atau orang Amerika, how are you? Nah, dia bisa kita ditanya, kita bisa jawab. Bagaimana kabar? Kalau tidak belajar, tidak akan bisa. Sama dengan bahasa Arab. Ketemu dengan orang Arab, kaifa haluk? Nah, artinya bagaimana kabar? Kalau tidak mengerti, ya kita apa ini dia bilang. Jadi, untuk itu perlu belajar. Nabi Sulaiman ini gurunya hebat ini. Gurunya bisa bicara jin, dia pelajari bahasa jin, bisa. Belajar bahasa hewan, dia bisa bahasa hewan. Sampai makhluk terkecil, makhluk kecil, semut pun dia bisa tahu. Jika semut berbunyi, dia bisa tahu, oh ini maksudnya ini. Maksudnya dia minta teman-temannya masuk dalam lubang. Nah, dia bisa, Nabi Sulaiman bisa menerjemahkan bahasa karena dia punya ilmu. Dia belajar, continue, ilmu bahasa, bahasa jin dia pelajari, bahasa binatang dia pelajari, bisa. Ternyata bisa ditafsir itu. Kalau burung berbicara, burung yang niut-niut, apa bunyinya.
banyak ya jenis burung dan itu ada artinya. Nah, kalau dipelajari bahasanya itu bisa dengan sesuai tertentu, panjang waktunya tertentu itu bisa ditahu artinya apa yang dimaksudkan itu. Nah, itu yang pelajari Nabi Sulaiman sehingga bisa berbahasa jin dengan jin, bisa berbicara dengan makhluk-makhluk hewan-hewan. Bahkan bisa menundukkan angin. Kalau jin kan angin itu sebagai kendaraannya. Satu hari perjalanan sama dengan orang biasa lakukan perjalanan selama 1 bulan. Kendalikan angin bawa terbang, sampailah di tujuan. Nah, luar biasa. Dan dengan izin Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Baitul Maqdis. Nah, ini burung hut-hut. Nah, ini diberikan tugas oleh Nabi Sulaiman. Nah, dia bisa bicara dengan burung, mencari sumber air, supaya menambah sumber air negaranya. Dan burung hut-hut ini mencari air dan melihat negeri Sabak di Yaman. Kondisinya di sana dipimpin mereka oleh Ratu Balkis, perempuan, dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang tulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min Sulaiman, hadza Bismillahirrahmanirrahim. Mengajak Ratu Balkis menyembah Allah, bukan menyembah apa tadi makhluk ya, matahari. Harus disembah adalah penciptanya matahari, yaitu Allah. Burung hut-hut, orangnya hewannya amanah ini. Sehingga salah satu hewan yang tertulis dalam Al-Quran itu ya, hut-hut. Selain anjing, asal lokasi juga anjing masuk. Anjing kenapa masuk? Karena sifatnya yang bagus, yang menjaga tua ya. Dia ikuti orang-orang yang soleh. Akhirnya dia juga namanya anjing, tapi masuk dalam Al-Quran. Luar biasa. Setelah puji bagi Allah Ta'ala, Ratu Balkis pun menerima dakwah Nabi Sulaiman dan beriman pada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, menjaga amanah ya. Itu burung saja, hewan bisa jaga amanah dan bertanggung jawab. Dan belajar sholat malam agar dicintai Allah Ta'ala. Bagi Muslim, belajar beribadah. Rajin beribadah. Kalau Ramadan sekarang tarawih. Dan siapa sholat tarawih dengan witir 1 malam, maka malam itu maka dia mendapatkan pahala ibadah sholat 1 malam penuh. Ada hadisnya itu. Jadi kalau sholat tarawih yang pulang langsung, tunggu dulu imam sholat witir. Jadi pahalanya luar biasa. Sama beribadah sholat selama 1 malam penuh. Yang lainnya juga punya tata cara beribadah agama lain. Yang mahasiswa harus rajin beribadah. Dan mahasiswa yang Islam mengawali setiap kegiatannya masuk belajar dengan bismillah. Bisa dengan dicahar, kedengaran, bisa sir. Tidak kedengaran. Bismillah. Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Intinya berdoa. Kalau agama lain juga punya aturannya berdoa. Bahkan sebelum makan juga ada doanya. Silakan. Ya, selalu berdoa. Jangan lupa berdoa setiap mengawali setiap aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita Muslim ya bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita. Insyaallah akan berkah. Makan dapat pahala kan? Berzikir itu kan dapat pahala. Itu apalagi tertulis dalam Al-Quran, nah itu pahalanya 1 huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim kali itu berapa huruf itu banyak. Ya pahala luar biasa. Ya demikian materi kita pada kesempatan ini. Ada yang belum absen kali? Sudah semua? Widya Febri, ada ini Widya Febri, berapa NPM-nya? 2005 1047. Andrayadi 33 Pak. 33. Ya. Yang lain sudah? Rizal Galendo sudah belum? Sudah ya, tidak bersuara, hadis sudah mungkin. Saya mencari namanya susah. Kalau kecuali NPM-nya ada ditulis, langsung saya bisa absen. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini, mengucapkan alhamdulillah. Ya, diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin.
Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi